Karena aku yang setiap hari meladeni ayahmu. Dan jangan pikir aku yang mau tinggal di rumah ini. Ayah kalian yang mengemis aku untuk pindah. Camkan itu. Dan silakan tanya pada ayah kalian. Perempuan itu memang pintar ngomong. Kalau kita melaporkan pada ayah, pasti dia bisa memutar balik persoalan. Dan salah-salah, kita yang dimarahi. Tapi benar yang kau lihat. Manusia yang masuk kamar Basinga. Terus terang, mukanya memang tidak jelas. Tapi, potongan tubuhnya mirip Mondosio. Kakang juga mau mengatakan bahwa semua itu karangan saya? Seperti tuduhannya Basinga? Bukan begitu, Retno. Masalahnya tuduhan itu berat sekali. Bisa-bisa Mondosio dihukum mati oleh ayah. Jadi kalau ternyata keliru, kita yang berdosa. Atau biar Mondosio kugertak sampai mengaku. Lalu kita laporkan pada ayah. Hari ini mungkin ayah datang. Kalau begitu, sekarang harus kulakukan. Mestinya dengan nasihatkan sudah cukup. Tidak perlu dengan menampar. Selama ini almarhumah Juminten tidak pernah menyakiti anaknya. Tentu saja tidak. Juminten tidak pernah disakiti hatinya oleh Retno. Buat apa saya mengumbar tangan kepada anak suami saya, sementara hidup saya sepenuhnya mengabdi kepada Kakang. Lamun bisa sami anulodo kadya nguni caritane andhelira Sang Prabu Sasrabahu yokyanira kang para prajurit lamun bisa sami anulodo kadya nguni caritane. Blirik. Wah, di sini bau Ki Demang. Aku dengar ada kuda yang sakit. Benar, Mondosio? Benar, Ki Demang. Kuda penarik kereta Nyai Demang. Saya sudah kasih jamu, tapi kelihatannya masih belum pulih. Aku kan sudah bilang sama Blirik. Kalau ada kuda yang sakit, sukar diobati, jual saja di pasar. Nanti kita beli lagi yang lebih bagus. Yang muda, biar kuat. Yang tua, kalau perawatannya baik, minum jamunya teratur, ya kuat, Ki. Nyindir. Itu kan aku toh. Sudah tua. Ah, masa saya nyindir majikan? Ya ndak toh. Lagi pula, Ki Demang kan masih muda. Cocok lu sama Nyi Basinga. Yang laki-laki gagah perkasa, Turya kaya. Yang putri cantiknya, Masya Allah. Nah, makin parah.
Sekarang bawa-bawa kamu, Jeng. Biar saja toh. Karena memang iya kok. Kakang Demangnya perkasa. Benar, Manusia. Lihat sini dulu. Benar omongan Blirik, bahwa aku dan Nyi Basinga serasi. Tidak salah Ki Demang. Bahkan sangat serasi. Kau tidak ingin punya istri cantik seperti Basinga? Kakang. Saya cuma seorang tukang kuda. Mana mungkin saya mampu? Jangan menyerah sebelum meraih. Kadang-kadang kita tidak harus nerimo ing pandum. Kita berusaha untuk mendapatkan pandum seperti yang kita inginkan. Seperti yang kita cita-citakan. Iya toh? Maaf Ki Demang. Saya kurang memahami itu semua. Dari kecil, saya sudah menerima ajaran untuk menerima apa saja yang digariskan Gusti Yang Maha Agung. Dasar wong kunung. Pikirannya yang deso. Ayo Kang. Apa Kakang tidak butuh sarapan? Ya. Sudah, tidak usah dipikir. Yang namanya juragan ya begitu itu. Kadang-kadang bercandanya tidak peduli. Apakah kawalannya itu akan sakit hati atau tidak. Ya, namanya juragan. Bagaimana pendapatmu tentang wanita, Kang Blirik? Kenapa? Kamu naksir sama Nyi Basinga? Hanya sekedar ingin tahu. Termasuk wanita yang bagaimana Nyi Basinga itu. Wanita itu, menurut wataknya ada 3 macam. Yang pertama, wanita yang selalu mendorong suami untuk maju. Wanita ini selalu menyumbangkan pemikiran untuk usaha suaminya. Dia rela mengorbankan keinginannya sendiri untuk kepentingan keluarga. Yang kedua, wanita yang pasrah dengan kodratnya sebagai istri. Dia sangat pasrah dan ikhlas dengan tugasnya. Dia memasak, dia melahirkan dan memelihara anak. Dia meladeni suami. Pengabdiannya terhadap suami hanya pada batas melayani suami. Dia tidak mau tahu apa yang sedang dipikirkan dan dikerjakan suami. Yang ketiga? Nah, wanita ini sebaiknya dijauhi. Aku bercerai dengan istriku karena dia termasuk golongan yang ini. Wanita ini lebih banyak menuntut daripada memberi. Dia tidak pernah mau tahu urusan suami. Tapi semua keinginannya harus dipenuhi. Dan dia akan melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya. Baginya, suami adalah alat untuk memuaskan diri. Dan Nyai Basinga termasuk golongan yang ketiga ini. Sebenarnya saya kasihan pada Ki Demang dan anak-anaknya. Sudah kerja, malah ngelamun. Aku mau ke pasar jual kuda yang sakit. Mau ikut enggak? Ki Demang memanggil saya. Ya. Tolong pijit kakiku. Pegel. Kamu bisa kan? Saya lihat kamu sering mengurut kuda. Saya tukang kuda, Ki Demang.
jadi hanya bisa mengurut kuda. Saya takut kaki Ki Demang malah tambah sakit kalau saya pijit. Coba dulu. Tapi ya jangan keras-keras toh. Aku kan bukan kuda. Lagi pula sudah tua. Ayo. Maaf Ki Demang. Ya. Aduh. Hati-hati loh. Kalau sampai menyakiti Kakang, bisa dipecat kamu. Iya. Enakan mana pijitannya, Kang? Lain Basinga. Dia mengerti urat. Pijitannya enak. Kalau pijitanmu nikmat. Sama lernya, tapi lain akibatnya. Aduh. Saya cemburu loh, Kakang.